Dingin. Berkunjung ke Sukabumi, Jawa Barat, sayang rasanya kalau tidak membeli mochi. Kudapan kenyal dan manis ini mudah ditemukan di kota wisata ini. Salah satu toko penjual mochi yang legendaris ada di pusat kota. Nah, jangan heran, toko oleh-oleh ini tidak pernah sepi dari pelanggan. Selamat datang di segmen Sehari Menjadi. Hari ini saya berada di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Kita akan coba membuat mochi, salah satu kudapan khas dari wilayah ini. Langsung saja kita akan masuk ke dalam untuk melihat bagaimana proses panjangnya dalam segmen Sehari Menjadi Produsen Mochi Sukabumi. Sebelum memulai proses pembuatan, setiap pekerja wajib mengikuti aturan kebersihan yang ketat, mulai dari menggunakan apron, sarung tangan, hingga penutup kepala atau hair cap. Aturan ini diterapkan untuk menjaga kebersihan produk agar mochi higienis dan aman dikonsumsi. Oke, gimana? Penampilan saya udah oke dan memang ini merupakan SOP dari perusahaan sebelum nantinya kita membuat mochi. Kalau udah gini, berarti udah boleh bikin mochi dan kita langsung masuk ke gudang untuk membuatnya. Yuk! Tepung ketan merupakan bahan baku utama pembuatan mochi. Saya langsung mengambil beberapa dus bahan baku untuk diolah. Satu persatu tepung ketan dimasukkan ke dalam alat khusus. Masukin aja ini. Setelah itu tepung ketan dicampur air takaran tertentu sampai tercampur sempurna. Nah, yang menarik dari tempat produksi ini ternyata semuanya dipikirkan dengan baik, termasuk juga kualitas air. Jadi air yang kemudian dimasukkan ke dalam adonan ini sudah melewati penyulingan, artinya pH-nya juga sudah seimbang dan benar-benar higienis untuk menghasilkan kudapan yang maksimal untuk dinikmati. Keren! Adonan diaduk mesin selama 20 menit. Dalam satu kali pengadukan memang hanya 10 kg. Namun dalam sehari, sekitar 100 kg adonan mochi dibuat untuk memenuhi permintaan pasar. Untuk produksi itu nanti sesuai dengan penjualan di store juga ya. Jadi kita produksi misalkan 100 kilo untuk hari itu. Oke. Misalkan pengunjungnya banyak lagi, kita tambah lagi. Langsung bikin. Ya, karena di sini tuh fresh, bikin hari itu juga, dijual hari itu juga. Setelah semua bahan tercampur merata, adonan mochi diaduk hingga kalis dan lembut agar hasil akhir teksturnya kenyal dan khas. Lanjut, pindahkan adonan ke dalam wadah khusus. Sini ya, Kang ya. Iya, proses pengadukannya sudah selesai sekitar 15 menit sampai 20 menitan dan akhirnya adonannya sudah berubah menjadi kalis seperti ini. Dan kalau misalkan bentukannya sudah seperti ini, tidak menempel, ini sudah bisa masuk ke proses berikutnya untuk kemudian kita masak. Yuk, kita lihat langsung. Bulat-bulat ukurannya segimana bebas. Oh, ya oke, kita coba ya. Satu persatu adonan halis yang sudah dibentuk dimasukkan kuali air panas. Perebusan bertujuan agar adonan matang sempurna dan membentuk tekstur mochi kenyal serta lembut. Hati-hati ya, agar bentuk adonan tetap terjaga saat direbus. Proses perebusan membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 30 menit. Bentuk adonan akan berubah saat air benar-benar mendidih. Kalau sudah kenyal, adonan sudah mulai matang secara merata. Nah, kalau misalkan Anda penasaran bagaimana sih sebenarnya bentuk adonan ketika sudah 15 menit dalam proses perebusan, Anda bisa bandingkan sendiri ya dari yang kemudian kuali pertama dan juga kuali kedua. Kalau kuali kedua ini lebih lebar, lebih mengembang, dan kalau seperti ini berarti sudah siap diangkat untuk masuk ke proses berikutnya. Let's go! Setelah direbus selama sekitar 15 hingga 30 menit, adonan mochi yang sudah matang akan berubah. Warna adonan menjadi mengkilap dengan tekstur kenyal. Angkat segera saat sudah matang. Hati-hati ya mengangkatnya karena suhunya masih panas. Lanjut tiriskan. Aduh, ternyata ini ketika diangkat, dipindahkan ke sini, ke tempatnya ini berat ya, karena dia udah mengandung air kayaknya. Ini saya sampai keringetan, tapi aman. Saya mau coba lagi. Oke. Sip. Berat lah. Adonan mochi kemudian dimasukkan ke dalam alat penggilingan dalam kondisi masih panas ya, agar teksturnya lebih halus dan elastis. Saya pun sempat mencoba, meski kelihatannya mudah, nyatanya ini butuh tenaga dan ketelatenan.
Adonan masuk ke dalam tahap pencampuran di alat khusus. Tambahkan pasta makanan untuk memberikan aroma dan warna pada mochi. Kali ini kita akan memilih varian mocha, sehingga adonan berubah menjadi coklat muda dengan aroma khas kopi. Selagi menunggu adonan tercampur sempurna, berikutnya adalah membuat campuran gula untuk mochi. Gula dicampur air lalu dimasak hingga meleleh dan menyatu. Setelah siap, larutan gula kemudian dipindahkan ke dalam ember khusus, lalu disatukan dengan adonan yang sebelumnya sudah digiling. Giling bersamaan agar rasa manis dapat tercampur merata. Sambil menunggu proses penggilingan selesai, saya menyiapkan loyang. Terlebih dahulu taburi tepung tapioka yang sudah diolah agar aman dan layak konsumsi. Tepung tapioka bertujuan agar adonan mochi tidak menempel dan lebih mudah saat masuk tahap pembentukan berikutnya. Setelah penggilingan selesai, adonan mochi kemudian dituang ke dalam loyang yang sudah disiapkan. Di atasnya, adonan kembali taburi tepung tapioka agar tidak lengket. Ini bener-bener panas, saya nggak bohong. Tadi udah kasih tahu sama akangnya, katanya hati-hati Kang, panas. Dan saya kayak, udah nggak apa-apa Kang, tapi beneran ini panas banget ya Kang ya. Ini dipindahin ya. Oke. Setelah ditaburi tepung tapioka, loyang-loyang kemudian dipindahkan satu persatu ke dalam rak penyimpanan. Penataannya dilakukan dengan rapi sesuai aroma pasta yang digunakan agar tidak tertukar di tahap berikutnya. Ada beberapa susun loyang yang disiapkan dalam satu rak. Pada tahap ini adonan didinginkan agar siap diberi isian. Setelah suhu adonan menurun dan mengering, mochi siap potong. Potong, memanjang, dan bagi menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang hampir sama. Ini agar pemberian isian menjadi lebih mudah. Saya mencoba memotong, namun ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Waduh, ini si Akang udah selesai. Saya masih setengah jalan Kang. Daripada lama, Akang lanjut ya Kang ya. Oke. Adonan yang sudah dipotong kemudian pindah ke ruang lain untuk masuk tahap pengisian. Di sini banyak pekerja yang duduk berderet sesuai tugas masing-masing. Ada yang menyiapkan adonan, memasukkan isian, hingga membentuk mochi agar rapi. Isian yang digunakan pun beragam, mulai dari kacang tanah hingga varian rasa lain yang jadi favorit pelanggan. Waduh, dari sekian banyak proses ternyata ini cukup lumayan menantang juga. Kenapa menantang? Karena ini dibutuhkan kecepatan untuk memasukkan kacang ya ke dalam adonan mochinya. Jadi kalau akang-akang ini bisa dalam 2 menit 50 Kang. Kalau saya juga bisa Kang, 1 menit 1. 1 menit 1 udah gitu bentuknya nggak sama lagi kayak Kang yang dibawa sama akang-akangnya nih. Tuh, lihat. Tapi nggak apa-apa, namanya juga pemula ya. Besek bambu jadi salah satu ciri khas mochi Sukabumi. Wadah tradisional ini terbuat dari anyaman bambu yang ringan namun cukup kuat. Selain memberikan kesan tradisional, penggunaan besek juga memberikan tampilan khas oleh-oleh Sukabumi. Mochi kemudian dikemas dengan besek bambu. Saya pun mencoba mengambil dan menyusun besek ke area pengemasan. Meski terlihat sederhana, proses penataannya tetap harus rapi agar mochi aman dan tidak berubah bentuk saat dibawa. Meskipun dia bentukannya pakai besek seperti ini, tapi tidak perlu khawatir akan kemana-mana atau seperti apa, karena memang nanti dia akan dibungkus lagi seperti ini ya, menggunakan mika. Jadi tinggal dimasukkan seperti ini, kemudian tinggal ditutup lagi. Jadi aman lah ya, nanti si putih-putihnya tidak akan melebar kemana-mana. Waduh, saya kalah cepat lagi sama si Bapak nih. Saya baru kloter pertama, Bapak udah masuk ke kloter berapa itu? 5, 4? 15 bahkan ya. Waduh, saya ketinggalan Pak. Oke, kita coba lagi. Setelah lengkap, besek kemudian diikat menjadi satu dan disusun rapi agar lebih mudah dibawa. Saya pun mencoba mengangkut, tapi ternyata bobotnya sangat berat. Apalagi dalam satu hari, para pekerja harus memindahkan banyak paket mochi. Nah, ini butuh tidak hanya ketelatenan, tapi juga kekuatan fisik. Ini dia mochi yang kemudian sudah siap untuk di-display dan juga dijual kepada para pelanggan ya. Ini ada banyak banget berbagai varian dan juga berbagai rasa. Kita coba jualan kali ya untuk melayani para pengunjung di sini mumpung lagi rame banget. Yuk, let's go.
Kondisi toko cukup ramai pelanggan. Saya pun ikut belajar melayani. Udah coba tadi beberapa? Udah tadi tes keras udah coba beberapa. Yang mana aja dicoba tadi? Aku tadi coba yang kacang hijau. Terus? Tadi anakku coba yang tiramisu. Oke, kira-kira mau ngambil yang mana nih? Aku udah beli yang paketan sih. Oh gitu. Udah satu itu bundel gitu. Tapi rasanya gimana Kak? Enak-enak. Enak ya? Mochi Kasper udah terkenal enak sama lembut ya. Ada kali mau coba yang otentik? Mochi yang dijual di toko ini memiliki 10 varian rasa. Ada kacang, coklat, keju, hingga matcha dan rasa lainnya. Udah Kak. Macanya mungkin dari coba kacang juga. Banyaknya pilihan ini jadi daya tarik tersendiri. Coklat tuh. Nah, tidak hanya sekedar menjual produk, saya pun harus memiliki kemampuan marketing yang baik. Inovasi juga harus dilakukan. Tidak hanya klasik, mereka juga menghadirkan jenis mochi lain seperti Daifuku dengan beragam isian modern. Salah satunya varian pistachio. Di tengah-tengah berjualan, saya mau coba dulu sekalian istirahat. Yang jelas lembut banget dari setiap varian rasa yang kemudian dinikmati oleh saya tadi. Dari mulai mochi yang original termasuk juga yang inovasi. Yang seperti ini nih, Daifuku mochi ini ya, campuran dari mochinya termasuk juga dari buah stroberinya. Wah, ini ngeblend banget. Saya juga pengen coba lagi. Kita coba lagi ya. Dingin. Semakin siang kondisi toko semakin ramai. Akhir pekan dan musim liburan, antrean pun bertambah. Di tengah tingginya permintaan, menjaga kualitas produk tentu jadi tantangan tersendiri. Gimana caranya Ogu untuk tetap eksis, menjaga trust dari konsumen, dan rasanya konsisten? Karena udah 40 tahun ini. Betul, kuncinya satu, konsistensi itu. Dari mulai dulu mochi lampion itu rasanya dari dulu sampai sekarang sama. Ya, konsistensinya itu, makanya pecinta mochi lampion itu dari dulu yang merasakan sampai sekarang juga rasanya tetap sama. Tetap sama. Mochi khas Sukabumi dijual mulai dari Rp50.000 tergantung jenis dan varian. Meski harganya beragam, minat pembeli tetap tinggi. Setelah berkeliling, saya pun kembali ikut melayani para pelanggan. Udah semua Kak? Oke. Waduh, ternyata ngelayanin tamu itu kalau misalnya lagi rame seperti ini ada tantangannya ya. Tapi seru banget tadi saya melayani beberapa customer yang membutuhkan banyak sekali kebutuhan mochi-mochinya. Dan ternyata ini menjadi pengalaman yang berharga ya buat saya dari mulai pembuatan sampai akhirnya melayani para konsumen. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda jika Anda ingin memulai bisnis. Kiki Aryadi, Helmi Surya Negara, Sukabumi, Jawa Barat.